Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Raden Ismi Mayantika dengan NIM 2200947 dari Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai CVT atau Continuously Variable Transmission. Materi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pemindah Tenaga Otomotif yang diampu oleh Bapak Ramdhani M.Eng. CVT itu kependekan dari Continuously Variable Transmission, yang merupakan transmisi otomatis yang tidak mempunyai step-step tingkatan gigi percepatan. Akan tetapi, secara kontinu, tingkat gigi percepatan itu bisa berlangsung dengan variasi yang sangat besar. Makanya disebut Continuous Variable Transmission. CVT adalah transmisi otomatis yang perubahan kecepatannya bervariasi dan berkesinambungan. Perubahan kecepatan pada CVT sangat halus dan tidak ada hentakan seperti pada transmisi manual. CVT dapat menghasilkan performa pengendaraan yang tinggi dan konsumsi bahan bakar yang rendah. Dengan kombinasi antara torsi converter dan continuously variable transmission dengan steel bed and pulley yang secara otomatis akan memilih gear rasio yang optimal secara terus-menerus dari gear rendah ke gear overdrive sesuai dengan kondisi pengendaraan. Pengendaraan yang halus tanpa sentakan ketika terjadi perpindahan gear dan respon yang tinggi pada pedal gas dapat dirasakan oleh pengemudi. CVT ini bekerja melalui dua buah puli, yaitu piringan pemutar fan belt. Semakin kecil diameter puli akan membentuk jarak semakin lebar, dan sebaliknya, semakin besar diameter puli akan membentuk jarak yang sempit. Yang dimaksud jarak di sini yaitu jarak yang terdapat pada sela-sela puli. Tipe ini berdasarkan bentuk penyalur tenaganya yaitu dibagi menjadi 3 tipe. Nah, tipe di CVT ini ada 3. Yang pertama ada tipe sabuk atau belt CVT, yang kedua ada tipe rantai atau chain CVT, yang ketiga ada tipe toroidal atau toroidal CVT. Nah, kemudian di sini ada gambar bentuk dari CVT tipe sabuk atau belt CVT. Pada tipe ini yang berfungsi sebagai pemindah daya pada puli penggerak adalah sebuah sabuk. Tipe ini digunakan pada hampir seluruh mobil Matic, terutama pada Honda dan Toyota. Nah, tipe selanjutnya yaitu ada tipe rantai. Ini di sini ada gambar atau bentuk dari si CVT tipe rantainya. Nah, pada tipe ini pemindah daya dari engine dilakukan melalui sebuah rantai lebar yang bisa teman-teman lihat di konstruksi gambarnya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada tipe toroidal. Toroidal ini menggunakan sebuah ruler untuk memindahkan momen di antara plat input yang terhubung ke crankshaft dan plat output yang terhubung ke poros penggerak. Sudut perubahan roller berhubungan langsung pada poros menghasilkan perubahan perbandingan roda gigi. Kemudian selanjutnya ada fungsi. Secara garis besar, fungsi utama tidaklah jauh berbeda dengan transmisi pada umumnya, di mana fungsi utamanya yaitu yang pertama, sebagai penerus atau meneruskan tenaga putaran engine dari kopling ke poros propeller. Kemudian selain itu juga digunakan untuk mengubah momen dihasilkan engine sesuai dengan kebutuhan beban engine dan juga kondisi jalan yang dilewati. Kemudian yang ketiga, untuk dapat membuat mobil bisa berjalan mundur. Selanjutnya kita akan masuk ke komponen. Nah, di sini ada beberapa komponen yang ada pada continuously variable transmission. Yang pertama ada belt tensioner, yang kedua ada pulley variator, yang ketiga ada sabuk baja atau rantai, yang keempat ada oil pump atau pompa oli, yang kelima ada valve body, yang keenam ada stepper motor, yang ketujuh ada sensor kecepatan, kemudian ada solenoid, ECU, torsi converter, oil filter, oil cooler, sip shock system, kemudian yang terakhir ada mode selector. Seperti apa sih cara kerja dari continuously variable transmission? Nah, secara garis besar, cara kerja CVT akan memanfaatkan dua buah puli yang bertugas sebagai puli penggerak dan puli yang digerakkan secara otomatis. Atau tepatnya ketika RPM engine naik, secara otomatis puli akan menyesuaikan kecepatannya. Namun perlu teman-teman ketahui, puli digerakkan akan selalu memiliki ukuran diameter rasio lebih kecil bila dibandingkan dengan diameter puli penggerak. Meskipun begitu, ketika percepatan engine semakin meningkat, secara otomatis diameter puli tersebut akan melebar secara otomatis. Kemudian sebaliknya, ketika ada di putaran rendah, puli yang digerakkan akan memiliki diameter kecil. Namun ketika putaran engine semakin meningkat, maka diameter pun akan terus mengecil menyesuaikan dengan RPM atau kecepatan pada engine. Alhasil, dengan tidak adanya gigi transmisi, hal ini akan membuat laju kendaraan akan lebih halus. Bahkan sama sekali tidak ada hentakan yang dihasilkan.
Nah, di sini juga saya akan memberitahu kelebihan maupun kekurangan dari si CPT ini. Yang pertama itu ketika pemindahan gigi terjadi, tarikan akan terasa lebih halus. Alhasil, pengalaman berkendara pun akan lebih mantap dan lebih mengasihkan. Kemudian yang kedua, memiliki akselerasi lebih baik, terutama ketika digunakan untuk stop and go. Kemudian yang selanjutnya, lebih bisa diandalkan ketika melewati jalan menanjak. Kemudian selanjutnya memiliki bobot lebih ringan bila dibandingkan dengan bobot transmisi manual atau konvensional. Yang terakhir, transmisi continuous variable atau transmisi atau CVT, mobil sama sekali tidak membutuhkan bahan bakar lebih untuk dapat memperoleh tenaga yang besar. Nah, dari kelebihan ini teman-teman kita bisa simpulkan bahwa penggunaan transmisi tipe CVT ini jauh lebih efisien gitu dibandingkan CVT manual kayak gitu. Namun perlu kita perhatikan juga seperti apa sih kekurangan dari CPT dari transmisi tipe CPT ini. Nah, kekurangan yang pertama yaitu biaya perawatan dibutuhkan jauh lebih mahal bila dibandingkan dengan perawatan transmisi konvensional atau manual. Itu menjadi salah satu PR bagi kita pengemudi jika kita menggunakan transmisi tipe CVT. Ya salah satunya itu perawatan memang cukup mahal kayak gitu. Namun kita mendapat hasil yang cukup memuaskan juga. Kemudian yang kedua kurang cocok untuk dipakai di medan yang berat. Nah, teman-teman perlu diingat juga untuk beberapa medan memang justru lebih baik menggunakan transmisi tipe konvensional atau manual karena memang untuk transmisi tipe CVT ini kurang baik jika digunakan di medan yang cukup berat kayak gitu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya tarikan engine terasa lebih pelan sehingga mobil jenis CVT cukup sulit mendapatkan kecepatan yang instan kayak gitu. Kemudian yang terakhir akselerasi bawah relatif kurang responsif dibandingkan dengan automatic transmission biasa kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada perawatan dan penggunaan dari CVT. Yang pertama itu gunakanlah oli yang tepat sesuai rekomendasi manual book. Nah, ini salah satu rekomendasi yang emang teman-teman harus perhatikan ya salah satunya kita tetap harus mengacu pada manual book kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya setiap ingin memindahkan tuas, hentikanlah mobil dengan sempurna terlebih dahulu. Nah, teman-teman yang sering kita lupa pada saat kita mengendara yaitu pas sadar mobil belum berhenti dengan sempurna tapi kita sudah memindahkan tuas. Nah, itu salah satu pemicu terjadinya kerusakan pada sistem CVT kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya rutin ganti oli CVT dan mengurasnya setiap 20.000 kilometer sampai 25 Kemudian yang selanjutnya rutin ganti oli CVT dan mengurasnya setiap 20.000 kilometer sampai dengan 25.000 kilometer atau start dengan 3 tahun sekali mana yang tercapai duluan. Kemudian akselerasi secara lembut dan jangan diakselerasi mendadak kayak gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian teman-teman materi CVT yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.